Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Bella. Saya akan menganalisa tentang zat kimia pada barang sekitar rumah. Yang pertama itu ada redox. Redox itu ada dua, yaitu reduksi dan oksidasi. Reduksi yaitu lepasnya oksigen. Sedangkan oksidasi itu yang mengikat oksigen, oksigen atau O2. Contohnya itu besi berkarat. Jadi besi yang di luar itu bisa berkarat karena pada besi tersebut terjadi oksidasi atau pengikatan oksigen pada besi sehingga terjadi besi yang berkarat. Contohnya nih besi nih, ini besi itu O2. Yang kedua itu ada asam dan basa. Basa itu berwarna biru dan asam itu berwarna merah. Contohnya kunyit sebagai indikator alami. Contohnya itu kunyit ditetesin sabun. Jadi dia akan bereaksi berwarna biru. Hal tersebut jadinya dia disebut dengan basa. Yang ketiga ada koloid. Sifat koloid itu efeknya tindal. Kita berikan contoh pada kabut. Partikel koloid akan terlihat jelas jika terkena sinar. Contohnya itu kabut diberi sinar mobil. Terus yang keempat ada polimer. Polimer itu contohnya seperti plastik dan styrofoam. Ada yang namanya HDPE diberi dan LDPE. Contoh HDPE itu Tupperware, baskom, atau barang-barang dari plastik. Sedangkan LDPE seperti plastik makanan dan botol mineral yang hanya bisa dipakai sekali. Yang kelima itu ada sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu contohnya seperti salju.
Sifat koligatif yang terjadi pada salju yang ditaburi garam. Salju ditaburi garam. Hal ini terjadi karena adanya sifat koligatif. Larutan yang penyebab turunnya titik cair sehingga salju yang ditaburi garam lebih mudah mencair. Yang keenam ada obat kumur. Obat kumur. Di dalam obat kumur itu mengandung hidrogen peroksida atau H2O2, berfungsi membasmi kuman penyebab masalah gigi dan gusi. Lalu ada sorbitol dan asam benzoat atau C2H6O2 yang berfungsi untuk mengurangi bau mulut. Yang ketujuh ada baking powder. Baking powder itu mengandung 100% natrium bikarbonat atau NaHCO3, berfungsi pengembang makanan. Lalu ada bahan pengering. Terus yang ke-8 ada pasta gigi. Pasta gigi itu mengandung kalium hidroksida. Terus ada sorbitol dan ada kalsium karbonat atau Ca dan CO3. Yang ke-9 itu ada pemutih pakaian. Pemutih pakaian itu mengandung senyawa klorin atau HCl, berfungsi pembunuh kuman. Yang ke-10 itu ada obat-obatan yang mengandung aspirin atau C9H8 dan O4, aspirin itu berfungsi untuk mengurangi demam dan meredakan nyeri ringan. Sekian dari saya tentang menganalisa zat kimia yang ada di lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.